Salam. Selamat merayakan Paskah tahun 2021. Tema Paskah tahun ini kebangkitannya memulihkan. Subtemanya menjadi tubuh Kristus yang memulihkan di tengah tatanan baru. Paskah merupakan suatu peringatan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Bahkan Paskah bukanlah hanya menjadi rutinitas setiap tahun, tetapi Paskah saat ini menjadi momentum untuk setiap kita untuk bangkit kembali dari krisis dan menyadari bahwa dengan kebangkitannya kita dipulihkan, keluarga kita dipulihkan, dan bangsa dan negara kita dipulihkan dari pandemi COVID-19 yang sudah 1 tahun ini berada di sekitar kita. Dan saat ini kita patut bersyukur karena vaksin COVID-19 ini sudah didistribusikan, bahkan sebagian dari rakyat Indonesia sudah divaksin. Kalau kita melihat ke belakang, ada banyak hal yang telah berubah. Namun ada satu hal yang tinggal tetap sampai hari ini. Ialah kasih setia Tuhan kepada kita semua ciptaannya. Tujuan Paskah tahun ini, melalui kebangkitannya, kita harus menyadari bahwa kita memiliki pengharapan akan pemulihan dalam keluarga dan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Demikian kami seluruh panitia Paskah tahun 2021 mengucapkan selamat merayakan Paskah. Semoga kebangkitan Kristus memulihkan kita, terutama memulihkan bangsa kita dari pandemi COVID-19 ini. Shalom. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista. Hari ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibku dengan sejuta
Matius 28 ayat 11 sampai 15. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga-penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Selamat pagi, Imam. Dan saudara. Siap, Komandan. Nama Obelik, Infanteri Salarius, prajurit bayaran, misi penjaga kubur. Pria dari Nazaret bernama Yesus telah membuat Gubernur Provinsi Yudea, Tuan Pontius Pilatus, pusing kepala. Dan beliau menugaskan saya untuk membereskan persoalan lanjutan terkait Yesus. Siap, Komandan. Tenang, jangan panik. Bukankah urusan kita dengan Yesus sudah clear, tuntas, dan beres? Lapor, Komandan. Batu penutup kubur Yesus sudah terguling. Kubur telah kosong. Dan jenazahnya hilang. Laporan selesai. Apa katamu? Kubur Yesus kosong, jenazahnya hilang. Bagaimana mungkin batu besar penutup kubur itu bisa bergeser dari tempatnya? Obelix, siapa yang bertugas tadi malam untuk menjaga kubur? Siap, Komandan. Saya, Obelik, menjaga kubur Yesus siang dan malam. Obelix, kamu telah lalai menjalankan tugas yang sangat penting. Siap, Komandan. Tugas dijalankan dengan baik. Dapat dipastikan tak ada satupun yang terlewatkan dari pantauan. Jangan-jangan, tidak mungkin terjadi. Tetapi Tenang. Jangan panik. Tetap fokus. Kita harus mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah kubur Yesus yang kosong ini. Perkara pengadilan Yesus telah menguras energi kami. Lalu, apakah persoalan kubur kosong ini juga akan diserahkan kepada kami? Bukankah itu harusnya menjadi persoalan internal yang menjadi tanggung jawab kalian, para pemuka agama Yahudi? Ingat baik-baik. Jika persoalan kubur kosong Yesus ini menimbulkan keresahan sosial, lalu terjadi demonstrasi massa pengikut Yesus, jelas ini mengganggu stabilitas politik. Sekali lagi, ingat baik-baik. Kekaisaran Romawi akan bersikap tegas tanpa ragu, mengambil langkah-langkah preventif terhadap mereka yang dengan sengaja melakukan dan merencanakan perbuatan subversif terhadap kekuasaan Romawi. Dan satu lagi, kami
juga akan mengambil kebijakan menghentikan bantuan dana bagi kepentingan bait suci kalian. Tenang, jangan panik. Tetap fokus dan berpikir jernih. Persoalan kubur kosong memang persoalan serius. Bisa jadi benar apa yang Anda katakan. Kami pemuka agama Yahudi juga telah menyadari sebelumnya bahwa perkataan Yesus terdahulu yang mengatakan bahwa dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga benar-benar terjadi, itu akan berdampak tidak baik bagi kemapanan keagamaan dan keyakinan kami. Kemurnian ajaran yang sudah terjaga turun-temurun dan wibawa atau otoritas kami sebagai pemimpin keagamaan pun akan tercemar. Karena itu, kita harus tenang. Jangan panik, tetap fokus, dan berpikiran jernih menyikapi persoalan kubur Yesus yang kosong tadi. Kamu harus membantu kami menyebarkan berita. Jika ada orang yang bertanya tentang keberadaan kubur yang kosong, kamu harus mengatakannya dan menjawab bahwa murid-murid Yesus datang dan mencuri jenazahnya pada saat kamu sedang tidur. Jika wali negeri mendengar, kami akan bicara dengan gubernur. Dan kamu dijamin tidak akan mendapat kesulitan apa-apa. Maaf Imam, bukankah kita belum tahu apa sesungguhnya yang telah terjadi pada kubur itu? Kalau belum tahu kebenarannya, bukankah berita yang akan kita sebarkan adalah berita hoak? Obelix, apakah kamu paham situasi yang akan kita hadapi? Siap komandan, laksanakan. Tapi, sudahlah. Ingat prajurit, ini tugas yang sangat penting. Jangan lalai saat bertugas. Jika terjadi lagi kelalaian, kamu akan dimutasi. Atau dibebas tugaskan tanpa hormat. Siap komandan, laksanakan. Benar kamu siap jalankan tugas menyebar berita yang kamu yakini belum pasti kebenarannya? Siap komandan, laksanakan. Sekali lagi saya bertanya, Obelix, apakah benar kamu siap dan mampu? Menjaga kubur saja kamu lalai, apalagi menjaga kekaisaran. Apakah kamu siap dimutasi dan dibebas tugaskan? Siap komandan. Izin bertanya, kemana dan apa misi baru saya nantinya? Ya menjaga kubur di Pasir Tanjung. Siap komandan, laksanakan. Selamat siang pemirsa, kami senang dapat kembali menjumpai Anda. Seperti biasa, saya Alisa akan menemani Anda di acara talk show edisi spesial di hari Minggu ini. Salam sehat pemirsa, saya Noah Wicaksono dari Studio TV Channel Yerusalem akan menyajikan wawancara eksklusif dengan beberapa tokoh yang terlibat langsung pada peristiwa yang menggembarkan Yerusalem. Sebagaimana yang kita tahu, isu kematian seorang pria dari Nazaret bernama Yesus telah menjadi trending topik aktual pembicaraan masyarakat Yerusalem
Sepekan ini, belum habis rasa penasaran kita atas peristiwa kematian Yesus di Jumat ini, kita kembali dihebohkan oleh berita tentang hilangnya jenazah Yesus dari kubur yang dijaga ketat. Dari meja redaksi, kami mendengar beredarnya rumor yang beredar di kalangan netizen mengatakan bahwa jenazah pria dari Nazaret itu telah dicuri orang. Rumor lain dari netizen terbatas kelompok Yesus menyatakan jenazah Yesus tidak dicuri, tapi ia telah bangkit. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi beberapa berita yang simpang siur di masyarakat? Apakah kepentingan politik kekuasaan di balik rumor yang beredar, atau ada kepentingan dari pihak lain? Tenang, yang kalem gitu loh Pak, jangan takut, jangan grogi begitu. Covid, jaga jarak, jangan deg-degan gitu. Ya Mami, aku gugup sih. Maaf pemirsa, COVID-19 membuat kami stres dan tidak tenang. Silakan Saudara Noah dilanjutkan. Umat yang saya kasih di dalam Tuhan. Papi, ingat loh Papi, ini tuh siaran on air. Papi itu bukan pimpin ibadah mingguan di gereja gitu Pi, pakai bahasanya bahasa yang umum gitu loh Pi. Ingat, ini channel Yerusalem, kalangannya luas, beda keyakinan juga banyak. Nanti dikira kita kristenisasi, bisa didemo kita berjilid-jilid. Oke, Alisa, sabar. Orang sabar dikasih Tuhan. Sabar sih sabar Pi. Ingat nih durasi. Kita serius lah kerjanya. Maaf pemirsa, maklum. Namanya juga rumah tangga. Kalau gak ada kesalnya, hambar rasanya di rumah ya Pi. Kayak sayur tanpa garam. Sebentar lagi juga baikan lagi ya. Kembali ke laptop. Dalam edisi spesial minggu ini, kami telah menghadirkan di studio seorang yang menurut kami sangat tepat menjadi narasumber yang dapat memberikan informasi yang penting, aktual, relevan, dapat dipercaya, dan yang utama adalah no gossip. Kami akan berbincang-bincang dengan seorang wanita yang bernama Maria dari Magdala. Wanita yang banyak dikatakan orang memiliki kedekatan khusus dengan Yesus. Selamat siang. Selamat siang, silahkan duduk Mbak Maria. Ya. Terima kasih. Kami senang Mbak Maria bisa memenuhi undangan di acara talkshow di minggu ini. Kalau boleh, kami bisa menyebut dengan Ibu atau Mbak ya enaknya? Saya Noah Wicaksono, wanita muda, cantik, ayu. Sebaiknya saya panggil Mbak aja ya. Kok jadi saya kalau lihat wanita cantik jadi lancar saya ngomongnya. Saya Maria. Apa yang dikatakan orang-orang tentang saya tentunya Bapak dan Ibu sudah tahu. Maaf Mbak Maria, kita akan bukan bahas tentang masa lalu Mbak Maria, tapi kita akan fokus bahas tentang Yesus dari Nazaret itu ya Mbak. Para lelaki iseng itu memang sangat jauh berbeda dari Yesus yang dari Nazaret itu. Apa maksudnya Mbak? Lelaki iseng? Ibu seperti tidak tahu aja. Kita perempuan sudah tahulah bagaimana dan siapa mereka itu. Ganti topik. Kita sudah pembicaraan tentang laki-laki itu. Ingat ada lagunya. Tak semua laki-laki. Saya Noah Wicaksono tidak pernah iseng. Haram hukumnya. Mbak Maria,
Seberapa jauh pengenalan Mbak Maria tentang Yesus dari Nazaret, dan seberapa dalam sih Mbak Maria berhubungan atau kontak dengan Yesus itu? Yesus dia pria yang baik, ramah, peduli, suka menolong, dan dia sangat menghargai kaum perempuan dan orang-orang yang dikucilkan, yang dianggap sebagai pendosa. Mbak Maria tentu sudah tahu ya akan kematian Yesus sepekan yang lalu. Ya. Dan hari ini rumor yang cukup ramai di kalangan masyarakat terkait dengan hilangnya jenazah Yesus dari kubur tersebut. Isu kubur kosong memang sangat sensitif. Maaf, saya tidak tahu mengapa ada isu yang berbeda-beda dan tersebar luas di masyarakat saat ini. Sehubungan dengan peristiwa Yesus, yang saya tahu pengalaman spesial melalui perjumpaan pribadi dengannya telah mendatangkan kesan yang sangat mendalam dalam hidup saya. Sejak berjumpa dengannya, hidup saya dipenuhi kelegaan, damai, belas kasihan, cinta, dan penerimaan Yesus memulihkan hidup saya dan martabat saya sebagai seorang perempuan untuk mengalami kesempatan pembaruan hidup dan masa depan yang lebih layak. Peristiwa di Jumat itu membuat saya bertanya-tanya, mengapa ada orang sebaik dia harus mengalami kematian yang sangat hina? Mengapa perjumpaan dengannya begitu singkat? Sebelum saya sempat membalas semua kebaikannya, dia sudah meninggalkan saya. Pagi-pagi buta di minggu itu, saya bersama para sahabat wanita, kami pergi ke kuburnya untuk menabur rempah-rempah dan bunga-bunga yang kami bawa. Sesampai di sana, kami menemukan batu penutup kubur sudah terguling dan kubur itu sudah kosong. Padahal rempah-rempah dan bunga yang kami bawa adalah persembahan kami untuk dia. Hanya untuk dia. Mengapa saya kembali harus kehilangan dia? Tenang, Mbak. Tenang. Hapus air matamu. Makasih. Saya bikinkan teh hangat manis ya. Semanis Mbak. Malah gila. Mbak Maria. Ya. Apakah sebetulnya Mbak Maria percaya bahwa Yesus itu bukan dicuri orang, tapi sebetulnya dia bangkit sesuai dengan apa yang pernah Yesus bicarakan sebelum kematiannya? Saya berusaha untuk percaya, karena memang dia layak dipercaya. Apa yang dia katakan, itulah yang dia perbuat. Ia pun pernah berkata bahwa Bapanya di surga memiliki kuasa yang melampaui kuasa kematian. Saya berkeyakinan Allah yang dipanggilnya Bapa telah melakukan perkara yang besar untuk dia. Lalu, jika Yesus sudah bangkit, apa pengaruhnya untuk kehidupan Mbak Maria? Perjumpaan jasmani dengan dia memang tidak saya alami lagi. Tapi saya yakin
tetap dapat mengalami cinta dan kasih-Nya yang kini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Saya memiliki banyak kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Maksudnya, Mbak, persembahan yang terbaik? Ya, persembahan terbaik untuknya adalah pembaruan hidup saya. Masih terngiang di telinga saya berada di ujung kematian. Dia berkata kepada saya, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Oke, Mbak Maria. Terima kasih untuk kehadirannya dan telah memberi kesaksian tentang Yesus di studio ini. Tuhan memberkati Mbak Maria. Ya, terima kasih juga atas undangannya, Ibu. Salam. Salam. Apa? Loh. Mana Maria? Lah, sudah saya bikinkan minum. Lah ini untuk siapa ini yang minum ini? Ya ampun. Udah, mami aja yang minum. Nih. Emah gede gini, kayak drum gini, kayak kuli aja. Udah selesai lagi acaranya, Maria udah balik ke Magdala. Pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Maria. Sesaat lagi, kita akan terhubung dengan reporter kami di lapangan yang sudah siap mewawancarai beberapa tokoh penting untuk menelusuri lebih jauh kebenaran peristiwa yang dialami oleh Yesus dari Nazaret. Sambil menunggu, mari kita nikmati hidangan musik yang telah kami siapkan untuk Anda. Selamat menikmati. Jalan salib kau tempuh,
Selamat sore Pak Simon. Sorry. Perkenalkan Pak, saya Aser, wartawan TV channel Yerusalem. Tentu ada hal penting, sehingga Anda ingin bertemu dengan saya secara khusus. Benar Pak, ini penting. Minggu ini studio kami menayangkan program spesial, wawancara eksklusif, berkenaan dengan peristiwa seputar Yesus dari Nazaret. Anda itu adalah salah satu narasumber kami, menurut kami itu tepat memberikan beberapa informasi penting yang terkait dengan isu yang simpang siur yang saat ini beredar di Yerusalem. Ya, informasi Anda tentunya berguna bagi pemirsa yang penasaran ingin mendapatkan suatu kebenaran atas peristiwa Yesus yang dikabarkan kuburnya sudah kosong. Saya bukanlah salah seorang murid Yesus. Memang betul, saya tertarik dengan pengajarannya tentang kasih yang tanpa batas. Saya mengagumi kesederhanaan hidupnya. Tetapi antara saya dengan Yesus tidak ada hubungan yang khusus. Loh, bukankah Anda yang membantu Yesus memikul salib di Jumat itu? Saya dari Kirene, kota kecil yang tidak jauh dari Yerusalem. Jumat itu, saya pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Hal itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saya berpapasan dengan kerumunan massa yang berjalan beriringan menuju Bukit Tengkorak. Di sepanjang jalan, saya mendengar sorak-sorai penghinaan dan caci maki. Sayup-sayup, saya juga mendengar tangisan pilu para perempuan yang mengikuti pergerakan massa menuju bukit. Peristiwa penyaliban bukanlah hal yang baru pertama kali dilakukan. Namun, di Jumat itu membuat saya ngeri. Bukan hanya rombongan pengiring, tetapi orang-orang di sepanjang jalan berteriak, mencela dan mencibir. Dalam hati, saya bertanya, siapakah orang yang dihukum salib menjelang Sabat dan Hari Raya Paskah? Siapakah dia yang telah membuat orang banyak begitu beringas, emosi dan penuh kebencian? Terdorong rasa ingin tahu, saya mendekati rombongan dan mengikuti iringan massa menuju bukit. Dan saya melihat dia berjalan tertatih-tatih memikul salibnya. Beberapa kali langkahnya terhenti dan terjatuh. Cambukan prajurit Romawi memaksanya untuk bangun dan berjalan lagi. Untuk kesekian kalinya, Yesus terjatuh. Tenaganya sudah terkuras habis. Peluh, keringat, dan percikan darah membasahi wajah dan tubuhnya. Dipaksa pun, ia tidak akan mampu lagi berjalan dan memikul salibnya. Lalu, tiba-tiba, salah seorang prajurit datang dan memaksa saya untuk memikul salib Yesus. Entah, mimpi apa saya semalam. Tidak bisa ditolak. Walaupun terpaksa salibnya harus saya pikul. Itulah pengalaman pertama saya
merasakan beratnya beban salib. Pengalaman yang tak mungkin saya lupakan. Di sisa perjalanan menuju Bukit Tengkorak, saya merasa dekat dengan dia. Tercium bau keringat dan amis darah yang mulai mengering. Matanya terlihat letih, tapi sorot matanya memancarkan kelembutan. Tidak sedikit pun menyiratkan kemarahan ataupun kebencian. Kasihnya sungguh melampaui kemarahan dan kebencian. Kepasrahannya mengatasi ketakutan. Yesus memang terlihat letih. Tapi dia kuat. Dia kuat menjalani penderitaannya. Berada di dekatnya, salib terasa ringan di pundakku. Rasa terpaksa harus memikul salib yang semula membebani seakan hilang berganti dengan simpati dan keinginan untuk membantu dia meringankan beban penderitaannya. Itulah pengalaman terindah dalam hidup saya. Dan sejak saat itu, saya mengalami pembaharuan hidup. Saya lebih berhati-hati agar saya tidak melakukan hal-hal yang dapat menambah beban penderitaan orang lain. Wow, terharu Pak. Lalu bagaimana Pak pendapat Anda tentang isu kubur Yesus yang kosong? Apakah jenazahnya dicuri atau ia memang telah bangkit? Kalau soal itu, mohon maaf. Saya bukanlah orang yang pas untuk memberikan komentar. Sebaiknya Anda bertanya langsung pada murid Yesus. Atau kepada orang-orang yang terdekat dengannya. Yang saya tahu, kedekatan saya dengan Yesus itu telah mengubah diri dan hidup saya. Baik Pak, terima kasih sudah berbagi informasi dan pengalamannya. Pemirsa, demikianlah wawancara eksklusif kami dengan Saudara Simon dari Kirene. Jangan kemana-mana, tetaplah di channel kami. Simak terus tayangan kami. Rekan kami, Saudara Yonas akan menemani Anda. Halo, Saudara Yonas. Saudara Yonas, silakan. Selamat malam, maaf saya agak terlambat. Terima kasih untuk kesediaan Saudara Matius. Saya Matius. Oh ya, terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Matius, ada apa ini? Anda ini siapa? Perkenalkan, saya Yonas, reporter TV channel Yerusalem. Kami tidak mengenal Anda. Apa yang Anda inginkan dari kami? Maafkan teman saya. Situasi akhir-akhir ini memaksa kami untuk lebih berhati-hati dan waspada. Thomas, maaf, saya tidak memberitahumu bahwa sore ini saya ada bertemu dengan wartawan TV channel Yerusalem. Tujuan kedatangan kami adalah untuk mewawancarai Anda-Anda semua. Untuk mencari tahu berita tentang kebenaran kubur Yesus yang kosong.
berita apa yang telah Anda dengar? Isu yang beredar di masyarakat Yerusalem sampai saat ini masih simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa kuburnya kosong karena jenazahnya telah dicuri oleh murid-muridnya. Selain itu juga ada kabar yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Anda lebih mempercayai kabar yang mana? Untuk itulah tujuan kami, untuk memastikan kabar mana yang benar. Untuk itulah kami menemui Anda semua untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta pendukung kebenaran dari sebuah berita. Karena visi misi TV channel Yerusalem adalah mengutamakan objektivitas dari sebuah berita, menyajikan kebenaran dan yang aktual, relevan dan dapat dipercaya. Apakah berita yang Anda dengar dari kami akan dipublikasikan ke masyarakat umum? Tentu saja, jika memang berita itu memang sebuah kebenaran. Lalu bagaimana jika kemudian TV channel Anda akan dipermasalahkan oleh kekaisaran atau kelompok tertentu yang merasa dirugikan karena pemberitaan Anda? Apakah Anda akan tetap mempublikasikan berita yang Anda dengar dari kami? Jika memang berita itu benar adanya dan dapat dipercaya, kami dari TV channel Yerusalem siap menerima apapun konsekuensinya. Baiklah kalau begitu. Hei, Petrus, ada apa? Mukamu terlihat pucat dan gemetaran. Ya, saya tidak mau mendengar suara itu. Maksudmu suara apa? Ayam, suara ayam itu. Loh, ada apa dengan suara ayam? Suara ayam itu mengingatkan dosa penyangkalan saya kepada guru. Saya sungguh trauma mendengar suara itu. Tidak ada di antara kita yang tidak punya pengalaman pahit saat kita masih bersama-sama dengan guru. Begitu malu dan merasa bersalahnya saya ketika dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan lubang bekas paku di telapak tangannya dan meminta saya untuk percaya dan tidak ragu lagi. Kata-kata yang diucapkannya saat itu begitu menusuk, tapi juga memulihkan saya. Ketika kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Jadi benar, dia bangkit dan jenazahnya tidak dicuri. Benar yang dikatakan Thomas. Mendapatkan kesempatan untuk hidup bersama guru sungguh menyenangkan. Dulu, sebagai pemungut cukai, aku tidak pernah berkekurangan dalam materi. Hidupku lebih dari cukup. Semestinya aku bisa menikmati damai. Namun ternyata diriku malah dikuasai oleh ketidakpuasan.
selalu merasa kurang dan aku terjerat oleh nafsu untuk memiliki lebih dan lebih lagi. Penderitaan batinku semakin besar ketika satu hal yang penting dan utama, yakni kebutuhan akan sahabat, atau setidak-tidaknya kehadiran orang lain yang mau menerimaku dengan tulus, tidak pernah aku dapatkan. Jangankan menjadi teman, orang-orang di sekitarku malah pergi menjauh. Mereka mendekat jika mereka membutuhkan aku. Ya, aku merasa sorotan mata mereka seolah-olah menelanjangi kerakusan, keserakahan, dan keegoisanku. Sampai suatu hari, guru memanggil aku untuk mengikutnya menjadi murid. Penerimaannya yang tulus dan penuh belas kasihan menjawab kebutuhanku akan seorang sahabat. Gaya hidupnya adalah pembelajaran berharga tentang kesederhanaan dan kebergantungan kepada Allah. Itu semua mengingatkan agar kita tidak terjebak oleh kekhawatiran yang berlebihan. Belajar untuk bersyukur dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Pembelajaran keteladanan kehidupan yang berharga dari Yesus mengubah dan memulihkanku. Aku percaya bahwa guru telah menggenapi nubuatan yang pernah dikatakannya. Bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan sesudah 3 hari ia dibunuh, ia akan bangkit. Saudara Pretus, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda yakin Yesus bangkit? Kami tidak mencuri jenazahnya seperti yang dikatakan orang. Tidak. Kasih dan hormat kami kepada guru bukan berarti kami tidak akan melakukan sesuatu yang tidak menghormati dia. Sahabat kami, para perempuan yang datang ke kubur Yesus dan yang hanya mendapati kubur yang terguling. Kubur telah kosong. Dan mereka pun juga mendengar sapaan dan yang berkata, jenazah Yesus sudah tidak ada. Dia sudah bangkit. Saya jadi teringat beberapa peristiwa di mana guru menyatakan kuasanya membangkitkan orang mati. Ya, saya ingat ketika guru membangkitkan anak perempuan dari Yairus, dan ketika guru membangkitkan Lazarus, saudara Maria dan Marta. Ya, saya ingat. Ya, guru juga membangkitkan seorang anak janda di Nain. Oh benar Matius. Jadi ketiga peristiwa yang saya sampaikan tadi, itulah di mana guru kita membangkitkan orang mati. Itu adalah suatu ketiga peristiwa penting. Jadi jika dia membangkitkan orang,
maka Allah yang dipanggilnya Bapa pasti dia juga akan melakukan hal yang sama kepada dia. Jadi saya berpikir bahwa isu jenazah Yesus itu telah dicuri adalah hoak. Ya, saya yakin di sini ada kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang dengan sengaja ingin menyebarkan isu yang tidak benar. Saya yakin. Baiklah, terima kasih atas waktu kalian semua. Dan terima kasih juga atas informasi-informasi yang telah Anda semua berikan kepada kami. Saudara Yonas, maaf, saya boleh minta sesuatu kepada Anda? Silakan, apa permintaan Anda? Maaf, minta tolong nada dering Anda untuk diganti. Ya, suara ayam tadi. Saya mohon pamit. Saya ada janji dengan Yohanes dan Andreas melaut pergi memancing. Saya mohon maaf. Saya pamit dulu. Demikianlah pemirsa, wawancara eksklusif kami dengan orang-orang terdekat Yesus. Saya Yonas, kembali ke studio. Halo, Saudara Noah, Alisa, selamat sore pemirsa, salam sehat selalu. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Paskah bukan cerita favorit yang setiap tahun dituturkan ulang. Paskah adalah sesuatu yang dihayati dan yang lebih penting lagi untuk dialami. Karena Paskah adalah kemenangan Kristus yang memulihkan hidup orang-orang yang mempercayainya. Kemenangan Kristus memulihkan seseorang dari kungkungan pesimisme juga optimisme yang berlebihan. Dari suara dan dorongan hati yang selalu memikirkan kenyamanan, kepentingan diri sendiri, serta kekhawatiran yang berlebihan yang membuat orang enggan berkorban. Berita Paskah menyuarakan undangan bagi setiap orang yang merayakan Paskah untuk berjalan bersama Yesus di dalam arak-arakan orang-orang yang dipulihkan dan mengalami pembaruan hidup. Kisah-kisah yang menggambarkan terjadinya titik balik dalam kehidupan seseorang pasti sangat menarik. Peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian merupakan dasar utama terjadinya titik balik dalam kehidupan para murid dan orang-orang yang dekat dengannya. Cinta dan penerimaan Yesus telah memulihkan martabat Maria Magdalena sebagai seorang perempuan yang memiliki kesempatan untuk mengalami pembaruan hidup dan masa depan yang lebih layak dan lebih baik. Maria Magdalena yang semula menghindari publik karena malu dan takut pada penilaian negatif orang-orang di sekitarnya, dipulihkan dia. Maria Magdalena berani tampil di publik pada saat peristiwa penyaliban Yesus dan hatinya dipenuhi kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik, yakni seluruh hidupnya untuk Tuhan yang telah mengasihinya.
Bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita persembahkan untuk Kristus yang telah terlebih dulu mempersembahkan dirinya demi keselamatan kita? Simon Kirene menjadi saksi mata yang secara langsung melihat, merasakan, dan mengalami betapa besar kasih dan pengorbanan Yesus bagi orang lain. Kasih sejati yang melampaui kemarahan, kebencian, dan ketakutan. Pengalaman memanggul salib Yesus adalah pengalaman spesial bagi Simon Kirene. Meski salib terasa berat, tetapi pengalaman itu sangat berarti karena telah membaharui hidup Simon Kirene menjadi orang yang lebih berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menambah beban penderitaan orang lain. Bagaimana dengan kita? Renungkan dan alamilah kasih-Nya. Semakin besar kita merasakan kasih-Nya, semakin besar pula motivasi kita untuk menahan diri agar tidak melakukan hal-hal yang melukai orang lain. Perjalanan iman dapat diibaratkan sebagai suatu siarah kehidupan. Kepercayaan, kesetiaan, dan keintiman dengan Tuhan merupakan hasil suatu perjuangan. Di dalam perjalanan hidup kita yang tidak selalu lurus, mulus, penuh warna, disitulah Tuhan membentuk kita melalui proses jatuh bangun. Kadang kita jatuh dan terjatuh lagi dan kita berusaha untuk bangkit kembali. Karena kita percaya kasih Tuhan itu tanpa batas, tulus merangkul setiap orang. Karena Dia merindukan pemulihan diri kita dan dengan cara yang unik Dia menolong setiap orang untuk mengalami pembaruan hidup. Orang sulit seperti Thomas tidak dijauhkan atau disingkirkan, tetapi didekati dan dirangkulnya. Yesus yang bangkit mendatangi dan meraih Thomas sesuai dengan karakter Thomas. Adalah tidak mungkin bagi Thomas datang kepada Yesus. Karena itu Yesus menjumpai dia dan berkata, "Ketika kamu melihat, maka kamu percaya." Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita termasuk menjadi salah satu orang-orang yang sulit untuk percaya atau ragu-ragu dan selalu menuntut pembuktian baru kemudian percaya? Ingatlah, Kristus tetap merangkul kita dengan kasih yang tulus dan tanpa batas. Dan dengan caranya yang unik, Dia akan memulihkan kita. Sebagai pemungut cukai, Matius tidak pernah berkekurangan dalam materi. Namun hidup Matius terasa kosong dan hambar ketika tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akan sahabat yang mau menerima dengan tulus. Melalui perjumpaan dengan Yesus, Matius bukan hanya menemukan seorang sahabat, lebih dari itu ia juga memperoleh sesuatu yang lebih berharga, yakni pembelajaran, keteladanan atau model hidup Yesus yang mengubah dan memulihkan dirinya. Hidup Matius dipulihkan dia. Matius diubahkannya menjadi orang yang berani hidup bergantung kepada Allah, belajar bersyukur, dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Paskal mengatakan demikian. Dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun, bahkan oleh seisi dunia.
karena ruang yang satu itu adalah milik Yesus. Artinya, selama hati manusia tidak mengizinkan Yesus hadir dan memerintah atas hidupnya, maka selama itu pula ia hanya menemukan kebahagiaan semu dan kekosongan belaka yang akan ia rasakan. Bagaimana dengan kita? Bukalah hati agar Yesus hadir mengisi ruang kosong dalam diri kita. Itulah saudara, jalan menemukan kebahagiaan yang benar. Lalu kita kenal siapa Petrus sebelum dan sesudah kebangkitan Kristus. Petrus yang demikian mengasihi Tuhan, bahkan yang mau mati untuk Kristus, ternyata begitu pengecut dan lemah. Sehingga sampai 3 kali ia menyangkal bahwa ia mengenal Yesus Tuhannya. Kebangkitan dan perjumpaan pribadi dengan Kristus memulihkan Petrus. Dia berubah dari seorang pengecut menjadi saksi yang berani. Dari seorang yang hanya memikirkan keselamatan diri sendiri menjadi seorang rasul yang melupakan diri sendiri demi mengutamakan Kristus. Bagaimana dengan kita? Saudara, keberanian yang didasarkan oleh ego dan optimisme yang berlebihan adalah godaan terbesar yang seringkali membuat seseorang jatuh dalam dosa kesombongan dan penyangkalan. Sebaliknya, kerendahan hati dan keberserahan pada kuasa pertolongan Tuhan, itulah kekuatan. Paskah memang tidak menjanjikan segala sesuatu menjadi lebih mudah. Paskah selalu mengungkapkan letihnya perjuangan, beratnya pergumulan, jauhnya perjalanan. Paskah selalu menuntut kerja keras, kemauan, dan pengorbanan. Tapi saudara, Paskah juga mengungkapkan harapan, masih ada harapan, selalu ada harapan. Kebangkitan Yesus menawarkan kuasa ilahi yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Paskah mampu mengubah kenyataan karena Paskah membuka masa depan. Melalui Paskah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kebangkitannya menerobos kematian dan kebangkitannya memberikan kehidupan. Di dalam Paskah, saudara, kita punya Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup, dan iman Kristen adalah iman Paskah. Apakah yang Anda harapkan terjadi dalam hidup Anda melalui kebangkitan Kristus? Yang penting bukan sudah berapa banyak kali kita merayakan Paskah. Yang penting bukan terutama bentuk perayaannya. Bukan itu. Yang penting adalah, maukah saudara dan saya membuka diri untuk mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang memulihkan dan mengubah hidup kita? Dan ketika hidup kita telah dipulihkan dan diubahkan oleh Paskah, mari saudara, kita menjadikan hidup baru kita sebagai sebuah kesaksian yang menegaskan bahwa aku dipulihkan Dia. Kesaksian agar orang-orang di sekitar kita juga dapat mengalami pemulihan dan pembaruan hidup. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.